Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Patriot akan membacakan storytelling tentang perjalanan dakwah Rasulullah ke Taif dan sholawat ya Rabbi sholli ala Muhammad. Mengutip dari buku Saat-Saat Rasulullah bersedih oleh Majni Muhammad Asy-Syahawi, dikisahkan mengenai dakwah Nabi Muhammad di Taif. Kisah ini diriwayatkan dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu an, gangguan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW semakin meningkat. Kaum Quraisy tak peduli dengan kesedihan yang tengah menghinggapi diri Rasulullah. Hingga akhirnya beliau memutuskan keluar dari Mekah untuk berdakwah dengan ditemani Zaid bin Haritsah radhiyallahu an dan berharap penduduk Taif mau menerimanya. Letak kota Taif ini berada di Mekah dan berjarak sekitar 75 mil atau sekitar 120,7 km. Nama Taif diambil dari adanya pagar atau tembok yang mengelilingi kota tersebut. Seperti dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah susunan Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Alasan pemilihan Taif sebagai tempat tujuan dakwah Rasulullah disebabkan wilayah tersebut sangat strategis bagi masyarakat Quraisy. Bahkan, kaum Quraisy sangat ingin menguasai Taif. Taif memiliki sumber daya pertanian yang sangat kaya. Tak sedikit orang-orang kaya di Mekah yang memiliki simpanan harta di Taif. Selain itu, untuk mengisi waktu-waktu rehat di musim panas, kaum Quraisy mengunjungi Taif. Karenanya, jika Rasulullah berhasil dakwah di sana, maka bisa membuat kaum Quraisy terancam. Datangnya Nabi Muhammad di kota tersebut karena Taif menjadi pusat kekuatan serta kepemimpinan kedua setelah Mekah. Selain itu, paman-paman beliau juga berasal dari Bani Saqif. Banyak ujian dan cobaan yang beliau dapatkan ketika berdakwah di Taif selama 10 hari itu. Rasulullah SAW mendatangi para pemuka dan menyampaikan dakwahnya. Sayangnya, tak seorang pun dari mereka yang memenuhi dakwah beliau. Rasulullah SAW ditolak keras oleh suku Saqif. Puncaknya pada malam Aqobah, Rasulullah SAW menawarkan diri kepada kabilah-kabilah di sana. Dikabarkan saat itu ada tokoh mereka yang bernama Ibnu Abdi Yalil. Namun di luar dugaan, Ibnu Abi Yalil justru menolak mentah-mentah tawaran dan permintaan Rasulullah SAW. Mereka bahkan tega menghina beliau, membujuk orang-orang bodoh dan budak-budaknya untuk meneriaki serta melempari Nabi Muhammad dengan batu. Harapan Rasulullah SAW ternyata tinggal harapan. Zaid bin Haritsah yang menemani Rasulullah bahkan berusaha melindungi beliau dari lemparan batu tersebut. Sayangnya batu-batu itu tetap mengenai tubuh sang Rasul hingga berdarah-darah. Bersama Zaid, Nabi Muhammad beristirahat di bawah pohon kurma. Apa yang dirinya alami di Taif justru lebih berat ketimbang di Mekah. Penolakan mereka saat itu sangat mempengaruhi jiwa Nabi Muhammad sehingga beliau pun bersedih. Akhirnya beliau pergi meninggalkan Taif. Sepanjang perjalanan, beliau tak menyadari kemanakah dirinya pergi. Baru setelah sampai di Qarnut Sa'alib, beliau menyadarinya. Qarnut Sa'alib sendiri merupakan sebuah wilayah yang jaraknya kurang lebih dari Mahalah. 48 mil atau 89,5 km dari kota Mekah. Sekarang wilayah itu dikenal dengan nama Qarnul Manazil. Dan dari sanalah para penduduk berihram dan bertolak menunaikan ibadah haji dan umroh. Kesedihan Rasulullah tidak berlangsung lama, karena sebelum beliau sampai di Mekah, saat melakukan perjalanan kembali dari Taif, Rasulullah mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Pertolongan ini sangat berpengaruh positif pada jiwa beliau, mengurangi kekecewaan karena penolakan penduduk Taif.
sehingga semakin menguatkan tekad dan semangat beliau dalam mendakwakan agama yang hanif ini. Pada hari itu, Allah mengutus malaikat Jibril. Tepat saat mengangkat kepalanya, Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril berada di atas awan. Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah mendengar apa yang kamu katakan. Allah juga mengetahui bagaimana jawaban mereka. Sekarang Dia telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu untuk diperintah apa saja sesuai keinginanmu terhadap mereka." Kemudian malaikat penjaga gunung pun datang dan mengucap salam. "Wahai Muhammad, sekarang engkau bergantung kepada keinginanmu. Jika engkau mau, akan aku timpakan kedua gunung itu terhadap mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari pernyataan malaikat penjaga gunung, kita mengetahui betapa besar kekuatan yang Allah berikan kepada malaikat itu. Sampai-sampai mampu mengangkat kedua gunung besar yang ada di Mekah, lalu menimpakannya kepada para penduduk Taif. Sehingga jika benar kedua gunung itu ditimpakan, mereka pasti sudah binasa dan tinggal bekasnya saja. Namun, apa yang dilakukan oleh warga Taif tidak sampai mengeluarkan Rasulullah SAW dari jati dirinya sebagai seorang Rasul dan perangainya yang lemah lembut nan penyayang. Beliau tidak berkeinginan melampiaskan kekecewaan atas penolakan penduduk Taif. Justru sebaliknya, beliau mengharapkan agar dari penduduk Taif ini terlahir generasi bertauhid yang akan menyebarkan Islam. Beliau tak mau balas dendam demi dirinya sendiri. Beliau tetap bersabar dan memperhitungkan balasan yang akan diterimanya. Saat beliau mampu membalas perlakuan buruk dari kaumnya, namun justru memberikan maaf dan mendoakan kebaikan. Hal ini selaras dengan beberapa sifat beliau yang diceritakan dalam Al-Quran, seperti sifat lemah lembut, kasih sayang, dan sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Nabi Muhammad menjawab dengan lembut, "Tidak, aku mohon mereka diberi tangguh waktu. Kedepannya, mudah-mudahan Allah berkenan melahirkan dari mereka generasi yang akan menyembahnya tanpa bersekutukan dengan sesuatu apapun." Seperti dikutip dari buku kelengkapan Thariq Rasulullah susunan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan ternyata harapannya terkabulkan. Allah mengeluarkan orang-orang yang akan menyembahnya dari turunan mereka. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dari turunan mereka yang telah bertindak kasar pada Rasulullah SAW itu, Allah mengeluarkan orang-orang yang mengemban panji agamanya dan gigih berjihad di jalannya. Kemudian pertolongan dan dukungan yang kedua, yaitu saat beliau SAW berada di lembah Naklah dekat Mekah. Beliau tinggal di sana selama beberapa hari. Pada saat itulah Allah mengutus sekelompok jin kepada beliau. Mereka mendengarkan Al-Quran dan kemudian mengimaninya. Kedua peristiwa tersebut meningkatkan optimisme beliau, sehingga bangkit berdakwah dengan penuh semangat tanpa peduli dengan berbagai penentangan yang akan dihadapinya. Setelah kembali ke Mekah, Rasulullah mendapatkan perlindungan dari Al-Mut'im bin Adi, sehingga kaum kafir Quraisy tidak leluasa mengganggunya. Al-Mut'im memiliki dua jasa sangat besar kepada Rasulullah. Pertama, ia memiliki peran dalam perusakan kertas perjanjian pemboikotan yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Kedua, ia memberikan perlindungan saat kaum Quraisy berusaha mengusir dan mengganggu Rasulullah. Dari kisah tersebut, kiranya dapat dipetik sejumlah pelajaran. Betapa beratnya penderitaan yang dialami Rasulullah saat berdakwah di tengah masyarakat Arab. Betapa teguh hati dan gigihnya perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah meski harus dihadapkan dengan tantangan dan penolakan. Allah senantiasa melindungi dan menghibur Rasulullah di setiap saat, terutama di saat menghadapi ujian. Salah satu hiburan yang diberikan Allah adalah mengutus malaikat penjaga gunung untuk memenuhi perintah dan keinginannya terhadap masyarakat Taif yang menentang dakwahnya. Betapa besarnya kasih sayang Rasulullah terhadap kaumnya, betapa tegarnya hati beliau dalam menghadapi penderitaan yang mereka timpakan terhadap dirinya. Betapa besarnya kekuatan yang diberikan kepada malaikat penjaga gunung sampai-sampai mampu membalikan kedua gunung. Rasulullah SAW tidak menginginkan kebinasaan kaum yang menentang dakwahnya. Betapa mulianya perangai Rasulullah SAW yang layak kita teladani. Tidak ada sedikit pun rasa dendam terhadap kaum atau orang yang telah melukai hatinya. Alih-alih balas dendam, beliau malah mendoakan mereka.
Rasulullah mempunyai harapan yang sangat besar agar di antara golongan penduduk Taif itu terlahir sosok yang beriman, yang bertakwa, bahkan Rasul mendoakan untuk mengampuni mereka dan memberi hidayah. Seiring dengan bait sholawat yang akan dilantunkan rekan saya nanti. Ya Allah, ampunilah semua orang yang berbuat dosa. Ya Allah, janganlah Engkau putuskan harapan kami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda ani sahaba. Ya Rabbi warda ani salaf. Ya Rabbi warda ani المشايخ. يا ربي وارحم والدينا. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي خصه بالفضيلة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sahabat rahimakumullah. Dalam kisah rihla perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif dan penderitaan yang beliau alami, terdapat pelajaran bagi para dai. Jika Rasulullah menanggung derita, maka begitu juga para dai. Oleh karena itu, para dai wajib mempersiapkan diri karena dakwah merupakan jalan para nabi dan orang-orang soleh. Juga dikarenakan tuntutan hikmah Allah bahwa agama ini tidak akan dimenangkan kecuali dengan amalan dan usaha keras manusia. Kami dari Patriot, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.